Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nafiatul Zahra dari kelas PGMIC. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perangkat pembelajaran. Ada beberapa perangkat pembelajaran yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu kalender akademik, yang kedua rancangan pekan efektif, yang ketiga program tahunan, kemudian program semester, kemudian alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu modul ajar. Kita memasuki yang pertama yaitu kalender akademik. Bisa dilihat di dalam slide ada kalender akademik dari MI Diponegoro Kota Malang. Selanjutnya kita memasuki analisis pekan efektif. Nah, di sini di MI Diponegoro Kota Malang saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 2C. Mata pelajaran pendidikan Pancasila ini dilaksanakan pada hari Senin dan juga hari Rabu. Nah, di semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 bisa dilihat tabel perhitungan hari efektif. Itu sudah terdapat komponen bulannya. Kemudian di hari Senin ada tabel efektif dan juga tidak efektif, dan hari Rabu juga ada tabel efektif dan juga tidak efektif. Total keseluruhan jumlah pekan ada 26 pekan, dan juga untuk hari efektif 19 di hari Senin, dan untuk tidak efektif 3. Nah, untuk hari Rabu 20 hari efektif dan tidak efektif 2. Untuk keterangannya bisa dilihat. Kemudian untuk perhitungan memasuki tabel hari efektif. Jumlah hari efektif keseluruhan 19 hari efektif di hari Selasa, dan juga jumlah hari efektif di hari Kamis itu 27 hari efektif. Jadi total keseluruhan ada 39 hari efektif. Alokasi JP-nya sama 2 JP. Kemudian jika dijumlah JP keseluruhan 38 ditambah 40 JP sama dengan 78 JP. Untuk perhitungan hari cadangan, rumusnya hari efektif dikurangi hari cadangan, yaitu 39 dikurangi 2 sama dengan 37. Nah, total keseluruhan hari efektif dikali JP itu 37 dikali 2 JP itu 74 JP. Nah, tadi hari cadangannya 2 dikali 2 JP sama dengan 4 JP, jadi 74 ditambah 4 JP sama dengan 78 JP. Total keseluruhan JP mata pelajaran pendidikan Pancasila semester ganjil yaitu 78 JP. Untuk tabel analisis hari tidak efektif bisa dilihat sendiri di dalam slide. Kemudian kita memasuki analisis pekan efektif pada semester genap. Pada mata pelajaran yang sama yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 2 di hari Senin dan juga Rabu tahun pelajaran 2024-2025. Tabel perhitungan hari efektif sama, jumlah pekan keseluruhan totalnya 26 pekan. Nah, untuk hari Senin hari efektif total keseluruhan 15 hari efektif, tidak efektifnya 8. Nah, untuk di hari Rabu total keseluruhan 18 hari efektif dan tidak efektifnya 5. Untuk keterangannya bisa dilihat di dalam slide. Kemudian memasuki tabel hari efektif. Nah, total keseluruhan jumlah hari efektif di hari Senin itu ada 15 hari efektif, dan untuk hari Kamisnya 18 hari efektif. Alokasi JP tetap sama 2 JP, dan jumlah keseluruhan yaitu di hari Senin 30 JP dan hari Kamis 36 JP. Jumlah keseluruhan JP yaitu 66 JP. Nah, untuk menghitung hari cadangan sama, rumusnya yaitu hari efektif dikurangi hari cadangan sama dengan 33 hari efektif dikurangi 2 hari cadangan sama dengan 31 JP. Nah, total keseluruhan HE atau hari efektif dikali JP sama dengan 31 dikali 2 JP sama dengan 62 JP. Kemudian hari cadangan dikali JP, hari cadangannya tadi 2 hari, dikali 2 JP sama dengan 4 JP. Jadi 62 JP tadi ditambahkan dengan 4 JP sama dengan 66 JP. Kesimpulannya, total keseluruhan JP di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan semester genap yaitu 66 JP. Untuk
tabel analisis hari tidak efektif, keterangannya bisa dilihat di dalam slide. Selanjutnya kita membahas yang ketiga, yaitu program tahunan. Di MI Diponegoro Kota Malang, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, saya mengambil fase A, kelas 2C. Di situ kita akan menganalisis di semester ganjil dan juga genap tahun pelajaran 2024-2025. Pada tabel yang pertama itu ada elemen dan juga capaian pembelajaran. Nah, pada semester ganjil itu ada bab pertama, yaitu aku patuh aturan. Capaian pembelajarannya pada fase A, dalam pembelajaran awalnya peserta didik itu belum mengenal dan memahami aturan di lingkungan keluarga, menceritakan contoh sikap mematuhi aturan di lingkungan keluarga dan menunjukkan perilaku mematuhi aturan di lingkungan keluarga. Nah, bab 2, aku berperilaku Pancasila. Capaian pembelajarannya pada fase A, dalam pembelajaran awalnya peserta didik itu belum mengenal dan memahami bendera negara, kemudian lagu kebangsaan, simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut di lingkungan keluarga serta mengenal para perumus Pancasila. Memasuki tabel kedua, yaitu terdapat komponen semester, bab, subbab, alur tujuan, dan juga alokasi JP. Nah, di bab 1, aku patuh aturan, itu terdapat subbab berbagai aturan di keluargaku. Saya mengembangkan alur tujuan pembelajaran menjadi 4. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengenal aturan di keluargaku dan menerapkannya dengan baik. TP yang kedua yaitu peserta didik dapat membedakan aturan di keluarga berdasarkan aturan pagi, siang, dan sore, dan juga malam. Nah, untuk alokasi JP-nya 4. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan kegiatan yang sesuai dengan aturan ketika berkegiatan di rumah. Alokasi JP-nya 4. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami manfaat melaksanakan aturan di keluarga dan menerapkannya dengan baik. Alokasi JP-nya 4. Selanjutnya memasuki bab kedua, yaitu aku berperilaku Pancasila. Di aku berperilaku Pancasila ini, di bab ini terdapat 6 subbab. Yang pertama yaitu lambang dan sila Pancasila. Di lambang sila dan Pancasila dikembangkan menjadi 3 TP. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami lambang Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Beralokasi JP 2. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan sila-sila dalam Pancasila beserta lambangnya dengan baik. Alokasi JP-nya 4. Peserta didik dapat menyebutkan makna warna pada lambang sila Pancasila dengan baik. Alokasi JP-nya 4 juga. Subbab kedua yaitu arti dan makna lambang Pancasila. Dikembangkan menjadi 2 TP. Hari cadangannya ada 4 JP, yaitu 2 hari. Jumlah keseluruhan JP yaitu 78 JP sesuai dengan analisis pekan efektif. Nah, sekarang memasuki semester kedua di mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 2. Ada 2 elemen atau 2 bab, yaitu yang pertama aku dan teman-temanku. Capaian pembelajarannya pada fase A, dalam pembelajaran awalnya peserta didik itu belum mengetahui dan memahami identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, hobi, bahasa, serta agama dan kepercayaan di lingkungan rumah dan juga sekolah. Kemudian peserta didik sebelumnya juga belum mampu mempraktikkan sikap menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bab kedua yaitu aku peduli lingkungan, pada fase A, pembelajaran awalnya peserta didik itu belum mengetahui dan memahami bahwa dia juga merupakan bagian dari lingkungan di sekitarnya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kemudian peserta didik sebelumnya juga belum mampu mengidentifikasi serta mempraktikkan contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar. Dengan pemahaman materi yang diberikan, diharapkan peserta didik dapat memiliki kesadaran penuh untuk menjaga dan melindungi lingkungannya dari berbagai gangguan dan kerusakan, sehingga materi ini bisa bermanfaat menjadi penguatan nilai-nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Selanjutnya yaitu tabel program tahunan, terdapat komponen semester, bab, subbab, dan tujuan pembelajaran serta alokasi JP, sama seperti di semester 1 sebelumnya. Nah, bab yang pertama yaitu aku dan teman-temanku, terdapat subbab hobi, berbeda tetap bersama, dan juga simbol keberagaman, 3 subbab. Nah, untuk tujuan pembelajarannya bisa dilihat, yaitu yang pertama di hobi itu dikembangkan menjadi 3 tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami pengertian hobi, alokasi JP-nya 2 JP, peserta didik dapat menyebutkan beragam jenis-jenis hobi, alokasinya 4 JP, peserta didik dapat menguraikan sikap menghargai dalam keberagaman hobi, alokasinya 4 JP. Begitupun seterusnya. Bisa dilihat di dalam slide. Kemudian di bab kedua, aku peduli lingkungan. Ada subbab sikap peduli lingkungan dan juga sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar serta bekerja sama menjaga lingkungan. Ada 3 subbab. Nah, masing-masing subbab akan mengembangkan tujuan pembelajarannya. Bisa dilihat di dalam slide, beserta juga JP-nya di setiap satu tujuan pembelajaran. Jika di total keseluruhan di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila semester 2 ini, ada total keseluruhan JP-nya dihitung, ditambahkan semua, ditambah juga dengan hari cadangan 4 JP atau 2 hari, maka total keseluruhan jumlah yaitu 66 JP. Nah, selanjutnya yaitu program semester. Pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 2C di semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 bisa dilihat di dalam slide, yaitu dipaparkan tabel, ada komponen bab, tujuan pembelajaran, waktu atau alokasi, dan juga bulan-bulan dari bulan Juli sampai Desember beserta keterangan. Nah, cara pengerjaan program semester ini kita bisa memasukkan bab sesuai dengan semesternya. Misalkan aku patuh aturan. Nah, di aku patuh aturan ini ada tujuan pembelajaran yang pertama, mengenal aturan di keluargaku dan menerapkannya dengan baik. Kemudian yang kedua, membedakan aturan di keluarga berdasarkan aturan pagi, siang, dan sore, dan juga malam. Yang ketiga, menyebutkan kegiatan yang sesuai aturan ketika berkegiatan di rumah. Dan yang keempat, memahami manfaat melaksanakan aturan di keluarga dan menerapkannya dengan baik. Nah, untuk alokasi waktu itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Misalkan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu alokasi waktunya 2, tujuan pembelajaran yang kedua alokasinya 4, tergantung dengan tingkat kesulitan tujuan pembelajaran tersebut yang sudah ditentukan sesuai dengan prota sebelumnya. Nah, untuk penyusunan di dalam peletakan program semester ini, jika di bulan Juli itu minggu ketiga hari efektif, maka diletakkan di minggu ketiga sesuai dengan JP. Di pertemuan pertama bulan Juli dan pertemuan kedua atau minggu kedua bulan Juli itu tidak efektif. Jadi langsung masuki pada minggu ketiga 2 JP dimasukkan dan juga 2 JP dimasukkan, karena 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, dan begitupun seterusnya. Jika memang ada tidak efektif, maka tidak boleh diisi. Dan untuk keterangan ini diisi hari dan juga tanggal pelaksanaan pembelajaran. Dalam 1 minggu ada 2 hari, yaitu Senin dan juga hari Rabu, dituliskan, begitupun seterusnya. Nah, di program semester genap ini, di mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 2C tahun pelajaran 2024-2025 sama pengerjaannya seperti dengan semester 1. Kita mencantumkan bab aku dan teman-temanku untuk bab pertama, dan untuk bab kedua aku peduli lingkungan. Nah, di bab pertama itu kan tujuan pembelajarannya sudah dikembangkan, jadi dimasukkan. Yang pertama itu ada memahami pengertian hobi, yang kedua menyebutkan beragam jenis-jenis hobi, dan yang ketiga menguraikan sikap menghargai dan keberagaman hobi.
Itu subbab pertama di dalam bab 1. Nah, untuk alokasi JP-nya sesuai dengan prota sebelumnya, yaitu 2 JP, 4 JP, dan juga 4 JP. Nah, untuk peletakannya di bulan Januari itu di minggu kedua sudah memasuki hari efektif, langsung diletakkan 2 JP di minggu kedua. Begitupun seterusnya, memasuki bab 2 pun juga sama, Aku Peduli Lingkungan, itu dimasukkan TP-nya sesuai yang sudah dikembangkan di prota kemarin, JP-nya juga sesuai, kemudian jangan lupa keterangannya. Baik, selanjutnya memasuki perangkat pembelajaran yang kelima, yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, satuan pendidikannya yaitu MI Diponegoro Kota Malang, mata pelajaran tetap Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 2 fase A tahun pelajaran 2024-2025. Nah, bisa diperhatikan di dalam slide ada tabel yang berisikan komponen elemen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini karena kita membuat perangkat pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, maka kita mengembangkan alur tujuan pembelajaran tersebut. Misalkan, di dalam elemen aku dan teman-temanku, capaian pembelajaran pada fase A dalam pembelajaran awalnya peserta didik belum mengetahui dan memahami identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, hobi, bahasa, serta agama dan kepercayaan di lingkungan rumah dan juga sekolah. Kemudian, peserta didik sebelumnya juga belum mampu mempraktikkan sikap menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di tabel tujuan pembelajaran itu sudah dibagi setiap subbabnya seperti di prota dan juga program semester. Dikembangkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajarannya tinggal di copy ulang di subbab pertama, yaitu misalkan ada tujuan pembelajaran mengenal dan memahami arti dan hobi, kemudian menyebutkan jenis-jenis hobi, kemudian menguraikan sikap menghargai dalam keberagaman hobi yang dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu subbab pertama. Selanjutnya, perangkat pembelajaran yang terakhir yaitu modul ajar. Modul ajar kurikulum merdeka di mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase A, SDMI kelas 2. Nah, jadi di modul ajar ini kita menyusun sesuai dengan komponen. Yang pertama ada komponen informasi umum. Di informasi umum yang pertama ada identitas modul, identitas penyusun yaitu saya sendiri Hanifah Nafiatul Zahra, instansinya MI Diponegoro Kota Malang, kemudian jenjang sekolah Madrasah Ibtidaiyah tahunnya 2024-2025, mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase A kelas 2, lingkup materi Aku Peduli Lingkungan, mengambil bab kedua, alokasi waktu 2 JP yaitu 2 kali 35 menit. Nah, yang kedua masuki komponen kompetensi awal. Di kompetensi awal ini kita menjelaskan capaian pembelajarannya. Nah, capaian pembelajaran pada modul ini yaitu pada fase A pembelajaran awalnya peserta didik belum mengetahui dan memahami bahwa dia juga merupakan bagian dari lingkungan di sekitarnya, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian, peserta didik sebelumnya juga belum mengidentifikasi serta mempraktikkan contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar. Dengan pemahaman materi yang akan diberikan, diharapkan peserta didik memiliki kesadaran untuk menjaga dan melindungi lingkungannya dari berbagai gangguan dan kerusakan. Nah, sehingga materi ini bermanfaat menjadi penguatan nilai-nilai Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bisa dilihat di dalam slide. Di situ saya membuat tabel agar lebih memperingkas dan mempermudah. Saya membuat menjadi poin-poin. Yang pertama ada elemennya, tabel elemen, komponen elemen, kemudian capaian pembelajarannya. Nah, hampir sama, Aku Peduli Lingkungan, capaian pembelajarannya menjadi poin. Poin pertama yaitu memahami arti sikap peduli lingkungan dan dapat membedakan contoh sikap menjaga atau merusak lingkungan sekitar. Yang kedua, mengidentifikasi cara menjaga lingkungan sekitar rumah dan sekolah.
Yang ketiga, memahami manfaat menjaga lingkungan sekitar. Yang keempat, mendemonstrasikan bentuk kerjasama dalam menjaga lingkungan sekitar, rumah, dan sekolah. Oke, memasuki komponen selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Di dalam modul ini, profil pelajar Pancasila yang terkandung yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebenekaan global. Ketiga, kreatif. Keempat, bergotong royong. Kemudian mandiri dan juga benaral kritis. Komponen selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Di dalam modul ini yaitu terdapat sumber belajarnya, kemudian medianya menggunakan PPT dan juga menggunakan media papan pintar konvensional. Kemudian yaitu lembar kerja peserta didik, laptop, handphone, LCD, dan proyektor. Selanjutnya yaitu target peserta didik reguler atau tipikal. Dan jumlah peserta didiknya minimum 15 peserta didik, maksimum 30 peserta didik. Nah, di kelas saya, kelas 2C itu terdapat 28 peserta didik. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu inquiry learning dan juga diskusi kelompok kecil. Memasuki komponen kompetensi inti, yaitu yang pertama ada tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, 1. Peserta didik dapat memahami arti sikap peduli lingkungan serta dapat membedakan sikap yang menjaga atau merusak lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi cara-cara menjaga lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan manfaat menjaga lingkungan sekitar. Dan yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan bentuk-bentuk kerjasama dalam menjaga lingkungan rumah dan juga sekolah. Nah, kemudian alur tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, mengidentifikasi sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Dan yang ketiga, memahami manfaat menjaga lingkungan sekitar. Dan terakhir, mendemonstrasikan bentuk kerjasama di lingkungan rumah dan sekolah. Selanjutnya yaitu ada komponen pemahaman bermakna. Di sini peserta didik akan mengenal arti sikap peduli lingkungan serta dapat membedakan sikap yang menjaga atau merusak lingkungan sekitar. Kemudian peserta didik akan belajar tentang cara menjaga lingkungan sekitar, rumah, dan sekolah. Kemudian peserta didik akan memahami manfaat menjaga lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, peserta didik akan mengenal bentuk-bentuk kerjasama dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Selanjutnya bisa dilihat di dalam slide yaitu pertanyaan pemantik. Nah, di komponen pertanyaan pemantik ini, kita sebagai guru menyiapkan pertanyaan pemantik sebelum memulai pembelajaran. Jadi, guru menggunakan pertanyaan pemantik ini sebagai bentuk menguji pemahaman awal siswa sebelum memasuki pembelajaran. Pertama, yaitu apakah peserta didik boleh membuang sampah sembarangan di tempat? Yang kedua, apakah peserta didik tahu ciri-ciri lingkungan yang sehat? Yang ketiga, apa manfaat menjaga lingkungan sekitar tetap bersih? Yang keempat, bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar? Dan yang kelima, apa manfaat menjaga lingkungan sekitar secara bersama-sama? Nah, selanjutnya masuki kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ini, kita menjelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran berlangsung nantinya. Kita merancang dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Kita merancang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Jadi di dalam modul ajar ini saya membuat kegiatan pembelajaran menjadi 6 kegiatan pembelajaran. Maksudnya 6 kegiatan pembelajaran ini jadi satu pembelajaran itu 1 kali pertemuan. Di kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu guru membuka pembelajaran, melakukan pengondisian kelas, lalu memberikan salam kepada guru dan juga guru menyemangati peserta didik dengan ice breaking. Nah, kemudian salah satu peserta didik itu maju ke depan untuk memimpin doa dan juga guru bertanya mengenai kondisi peserta didik dengan mengabsen siswa satu persatu. Guru juga memberikan informasi mengenai alur tujuan pembelajaran pada hari itu dan juga guru memberikan tes kemampuan awal kepada peserta didik terkait tema Aku Peduli Lingkungan.
Kemudian memasuki kegiatan inti. Sebelum pembelajaran dimulai, di pertemuan pertama itu guru menyiapkan beberapa gambar dan memperlihatkan kepada peserta didik yang ada di kelas. Gambarnya dapat ada lampiran. Kemudian guru mengajak diskusi dan juga menggali pengetahuan peserta didik tentang apa itu arti peduli lingkungan dan mengajak berpikir peserta didik mengenai sikap peduli lingkungan. Guru menampilkan gambar dan meminta peserta didik untuk mencermati gambar yang ditampilkan. Kemudian, setelah menyimak cerita tersebut, guru menanyakan pada peserta didik dan meminta untuk menjelaskan perbedaan apa yang terjadi pada lingkungan tersebut. Apakah sikap tersebut termasuk menjaga lingkungan atau sebaliknya. Nah, kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan LKS di lembar aktivitas 1 dan 2. Kemudian setelah mengerjakan, guru menanya satu persatu peserta didik apakah sudah memahami mengenai pembahasan peduli lingkungan sekitar. Kemudian guru akan memberikan lembar kerja kepada peserta didik dan memberikan arahan kepada peserta didik untuk mengerjakan LKPD yang sudah diberikan. Jika memungkinkan ada yang ditanyakan, peserta didik bisa maju ke depan dan setelah itu melakukan pembahasan bersama mengenai arti peduli lingkungan sekitar. Selanjutnya dilakukan kegiatan penutup. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran ketiga dan keempat di subbab 2. Nah, sama seperti sebelumnya, yaitu kegiatan pendahuluannya bisa dilihat di dalam slide. Kemudian kita langsung memasuki kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti pada pertemuan kedua, guru mengulas kembali mengenai kegiatan menjaga lingkungan di sekitar kita. Kemudian guru melanjutkan mengenai bagaimana bentuk sikap dan perilaku dalam menjaga lingkungan yang benar dan juga apa yang diperlukan untuk membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian untuk memberikan contoh perbedaan sikap menjaga dan merusak lingkungan. Dan guru kemudian meminta peserta didik untuk mengamati lingkungan yang mereka tempati saat itu. Untuk mengetahui kemampuan awal, guru akan memberikan lembar kerja kepada peserta didik. Nah, guru juga memberikan instruksi untuk pengerjaan LKPD tersebut. Sebelum menutup pembelajaran, lakukan pembahasan bersama mengenai sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar. Kemudian pada pertemuan berikutnya, di pertemuan ketiga, sebelum memulai pembelajaran, guru menyiapkan media berupa PPT mengenai sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar. Nah, kemudian memperlihatkan kepada peserta didik. Yang kedua, guru melakukan diskusi kelas. Guru memulai dengan pertanyaan, apa yang terjadi jika kita membuang sampah sembarangan? Kemudian, bagaimana cara kita menjaga lingkungan di sekitar rumah? Nah, selanjutnya, guru menjelaskan bahwa sikap tersebut adalah kesalahan yang bisa kita perbaiki. Misalnya, sikap dalam menjaga kebersihan adalah membuang sampah sembarangan dan merusak tanaman. Kemudian, guru memberikan contoh konkret, seperti membuang sampah sembarangan adalah sikap yang salah, tapi kita bisa memperbaikinya dengan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, guru akan menayangkan berupa video yang berisi contoh-contoh perilaku menjaga kebersihan lingkungan seperti membawa sampah ke tempat sampah, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga menjaga kebersihan taman dan halaman. Kemudian setelah video selesai, guru meminta peserta didik berdiskusi dengan temannya tentang apa kegiatan menjaga lingkungan sekitar yang mereka lihat. Dan guru kemudian akan menunjukkan media pembelajaran berupa papan pintar tersebut dan meminta peserta didik untuk maju satu persatu mencoba membedakan mana yang termasuk menjaga lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Setelah itu, guru memberikan kuis dalam bentuk permainan untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut. Kegiatan penutupnya seperti pada kegiatan pelajaran sebelumnya, yaitu guru melakukan evaluasi atau refleksi dan menutup kegiatan dengan doa dan salam. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang kelima dan keenam, yaitu di subbab 3. Nah, di subbab 3 ini sama kegiatan pendahuluan seperti kegiatan sebelumnya, bisa dilihat dalam slide juga. Kemudian langsung memasuki kegiatan inti.
Di kegiatan inti ini, di sebab ketiga, guru menjelaskan mengenai kegiatan kerjasama menjaga lingkungan sekitar dan mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian guru menunjukkan gambar-gambar di kertas manila. Nah, di dalam media tersebut terdapat perbedaan menjaga lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Guru menanyai dan melakukan diskusi dengan peserta didik dengan bantuan media yang menunjukkan aktivitas gotong royong yang dilakukan di rumah dan sekolah. Guru akan meminta perwakilan peserta didik untuk memecahkan pertanyaan yang ada di media pembelajaran tersebut. Setelah itu, guru akan mengulas kembali jawaban, apakah termasuk jawaban benar atau salah. Guru juga menjelaskan serta memberikan arahan mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekitar, terlebih dilakukan secara bergotong royong. Guru akan memberikan lembar kerja kepada peserta didik. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD tersebut. Lengkapi lembar kerja di tempat yang sudah disesuaikan. Kemudian, jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan pada guru. Setelah itu, lakukan pembahasan bersama mengenai cara bekerjasama menjaga lingkungan sekitar. Kemudian, kegiatan penutup sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya, yaitu menyimpulkan pembelajaran dan meminta peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya terkait materi pembelajaran yang sudah disampaikan. Selanjutnya, yaitu asesmen penilaian. Bisa dilihat di dalam slide. Asesmen formatif yaitu menilai penilaian peserta didik dari segi sikap. Ada aspek penilaian gotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. SB itu sangat baik, B itu baik, dan PB itu perlu bimbingan. Dan SB itu nilainya 3, B itu nilainya 2, PB nilainya 1. Ini untuk rubrik asesmen karakter. Bisa dilihat di dalam slide. Dan selanjutnya yaitu instrumen penilaian keterampilan. Nah, di instrumen penilaian keterampilan ini ada kegiatan tolong menolong atau gotong royong atau berbagi di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi peserta didik ini bisa mengisi, mereka sudah melakukan kegiatan gotong royong di lingkungan rumah itu dalam bentuk kegiatan seperti apa, di lingkungan sekolah bentuk kegiatan seperti apa, dan juga di lingkungan masyarakat seperti apa. Nah, ini untuk lembar penilaian diri kegiatan diskusi kelompok. Nah, selanjutnya itu pedoman penilaian pengetahuan peserta didik. Ini terdapat ruang lingkup materi sesuai dengan bab yang sudah disampaikan, yang sedang dibahas, dan juga subbab. Nah, misalkan ruang lingkup materi mengenal makna peduli lingkungan sekitar. Indikator soalnya itu menyebutkan arti peduli lingkungan sekitar, menyebutkan perbedaan menjaga lingkungan dan merusak lingkungan sekitar. Ranah kognitifnya itu C1, bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soalnya nomor 1, 2, dan nomor 3 dan 4. Pilihan skornya itu 10, sesuai dengan tingkat kesulitan soal masing-masing. Jumlah soal keseluruhan itu ada 10 soal, jika di total skor semuanya ada 100. Nah, ini soal evaluasinya. Bisa dilihat di dalam slide, ada nomor 1, pilihan ganda, sampai dengan nomor 5, dan untuk nomor 6 sampai nomor 10 berupa uraian. Kemudian ada kunci jawabannya juga. Dan untuk asesmen sumatif, itu biasanya guru melakukan penilaian dengan memberikan soal evaluasi pilihan ganda. Kemudian refleksi. Refleksi ini bisa dilihat di dalam slide. Ada tabel refleksi peserta didik. Keterangannya kurang, cukup baik, baik, dan sangat baik. Nanti ada tabel pertanyaan dan juga jawaban. Dan dari jawaban tersebut maka akan dinilai dia termasuk pemetaan kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Kemudian ada refleksi guru, bisa dilihat di dalam tabel, dan juga rubriknya. Selanjutnya yaitu kegiatan pengayaan dan remedial. Kegiatan pengayaan ini siswa yang memiliki minat tinggi terhadap topik materi ini, guru dapat menginformasikan kepada siswa dan mencari informasi dari berbagai sumber. Di antaranya yaitu media atau website resmi atau buku panduan yang
berisi materi tentang sikap peduli lingkungan sekitar. Nah, untuk kegiatan remedial ini dilakukan dan diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi ini, atau pembelajaran mengulang bagi siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Selanjutnya lampiran bisa dilihat, yaitu ada gambar 1 dan gambar 2 pada kegiatan pembelajaran, kemudian LKPD 1, kemudian LKPD 2, kemudian LKPD 3, dan LKPD 4. Nah, ini untuk gambar media pembelajaran papan pintarnya. Nah, untuk materi ajar, yaitu yang membahas tentang aku peduli lingkungan sekitar. Yang pertama, membahas mengenai pengertian lingkungan, kemudian sikap dan perilaku menjaga lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah, dan juga kerjasama dalam menjaga lingkungan. Nah, untuk bahan ajar, guru dan peserta didik bisa dicari dari berbagai informasi mengenai bab peduli lingkungan sekitar dari media atau website resmi, ataupun buku panduan guru dan siswa yang membahas tentang aku peduli lingkungan sekitar kelas 2 SD mata pelajaran pendidikan Pancasila. Selanjutnya glosarium, yaitu berisi tentang kata-kata kunci atau kata-kata yang diterjemahkan. Ini bisa dilihat ada banyak seperti capaian pembelajaran itu apa, alur tujuan pembelajaran itu apa, dan juga asesmen diagnosis itu apa. Selanjutnya sampai habis. Dan terakhir yaitu ada komponen daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini kita mencantumkan kita memperoleh sumber dari mana saja dan dibentuk dalam daftar pustaka seperti ini. Selesai, ada tanda tangan mengetahui kepala MI Diponegoro, guru pamong, dan juga mahasiswa asistensi mengajar. Terima kasih presentasi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.